Selama 3 hari kemarin saudara, para jajaran kabinet ini mendapatkan sejumlah materi yang tentu saja tidak hanya pengarahan dari presiden, tetapi juga ada materi soal pencegahan korupsi, perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, pelaksanaan birokrasi, hilirisasi, food estate, maupun juga makan bergizi gratis dan sejumlah pengarahan lainnya yang tentu saja diharapkan bisa berguna dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. Dan pemilihan atau lokasi Akademi Militer ini memang ada filosofi yang dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa ini menjadi atau bisa menanamkan rasa kedisiplinan maupun juga penggambaran fighting spirit dari para anggota kabinet untuk menjalani pemerintahan ke depan dan juga menjalankan kebijakan-kebijakan yang menjadi program dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Penjagaan saudara terlihat diperketat di sana. Ada prajurit TNI maupun juga polisi berjaga di sana dan juga tidak hanya mengamankan situasi, tapi juga mengatur lalu lintas agar tetap kondusif di sekitar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Karena tadi sejak pantauan kami sejak pagi hari dari situasi yang Anda lihat juga bahwa antusiasme warga terlihat sangat besar untuk menantikan atau melihat langsung bagaimana para pemimpin mereka setelah mendapatkan pembekalan di Akademi Militer. Ada harapan dan juga doa yang disampaikan oleh masyarakat, terutama bagaimana para menteri dan juga jajarannya bisa memiliki kedisiplinan maupun juga loyalitas terhadap kesejahteraan masyarakat tentunya, maupun juga program-program prioritas dari pemerintah. Dan di layar kaca Anda juga saudara, bagaimana situasi di depan Akademi Militer ini semakin ramai, bahkan meskipun tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan take off menuju ke Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi memang masih ada beberapa jam lagi menuju Presiden, Wapres maupun jajaran kabinet untuk menuju ke Jakarta, tetapi masyarakat sudah dengan semangat menunggu untuk melihat bagaimana pemimpin mereka setelah mendapatkan pembekalan kemarin. Ya, kami akan lanjutkan perbincangan dengan Kang Ujang Komarudin. Kang, kalau dilihat ini makin siang makin ramai ini, padahal Pak Prabowo akan take off-nya baru jam 11. Apa yang bisa dilihat dari sini, Kang? Ya, kan memang hari Minggu ya, hari libur. Masyarakat kelihatannya tadi di wawancara juga antusias, ingin ketemu Pak Prabowo. Kemudian juga baru dilantik, lagi hangat-hangat lah. Kan gini, dalam survei itu kan kepuasan kepada Prabowo cukup tinggi. Artinya optimisme rakyat kepada Pak Prabowo itu luar biasa. Oleh karena itu tadi, jangan sampai kinerja menterinya menjadi memble atau tidak perform. Ini kan menjadi persoalan. Makanya kemarin ketika misalkan ada menteri yang menggunakan kop surat, ada menteri yang pernyataannya asal-asalan seenaknya, ini kan menjadi koreksian bagi Pak Prabowo bahwa katakanlah belum apa-apa baru dilantik sudah, mohon maaf tanda petik, abuse of power kecil-kecilan gitu. Karena ya karena bagaimanapun ini sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh menteri itu akan dicatat oleh publik. Dan itu akan membuat, mohon maaf, citra dari kabinet itu menjadi rusak. Oleh karena itu harus hati-hati betul dalam konteks tadi membangun sebuah tim yang ya tanda petik tanpa celah, karena memang mereka ditugaskan untuk bekerja dengan sempurna, apalagi militer, ada kedisiplinan, loyalitas, tadi kesempurnaan tuh perfeksionis harus dilakukan. Karena nggak boleh juga ketika misalkan merencanakan, lalu memproses kebijakan, lalu katakanlah dalam konteks implementasi dan pengawasan, itu juga sesuatu yang berbeda, harus betul-betul dikawal dan harus betul-betul, kalau bahasa saya, perfect. Pak Prabowo saya melihat adalah presiden yang
apa ya, menginginkan perspektif kabinet itu kabinet yang betul-betul bisa bekerja dengan baik. Itu karena saya melihat dari pikirannya yang penting kerja. Ya. Kerja yang benar, yang baik, baru kalau yang benar akan diapresiasi, yang tidak perform ya tentu akan dievaluasi kan gitu. Nah saya melihat, nah ketika semakin ramai artinya harapan publik, rasa optimisme itu sedang tumbuh. Nah jangan sampai publik kecewa gitu, jangan sampai publik nanti kok mohon maaf gitu, pembekalan dilakukan di Hambalang, misalkan di Magelang, kok tidak ada dampaknya misalkan. Oleh karena itu ini akan diuji dalam konteks 100 hari ke depan, masyarakat publik akan menilai sejauh mana tadi efektif atau tidak, bagus atau tidak perform dari para menteri itu ketika sudah diberikan pembekalan. Nah saya melihat ya tetap saja sih kalau kita kalkulasikan, kalau kita hitung-hitung gitu, nggak mungkin juga semuanya sempurna, semuanya baik, semuanya misalkan kalau skala nilai dari 10 sampai 100 ya nggak mungkin semuanya nilainya angkanya 70 sampai 100 nggak mungkin. Pasti kan kalau kita sekolah ada juga yang rapotnya merah kan, ada juga yang rapotnya kecil atau apa namanya ya yang tidak lulus kan ada pasti. Saya meyakini itu. Makanya kalau dalam konteks dinamika kabinet dari masa ke masa juga ya selalu ada reshuffle karena memang dianggap bahwa ya bisa reshuffle berbasis kinerja, nanti tadi ada rapot yang merah, ada juga berbasis politik. Tetapi apapun itu menurut saya bagi menteri-menteri yang tidak perform, yang tidak baik, tidak bagus gitu, ketika sudah diberikan pembekalan, ketika mereka misalkan disodorkan program kerja dari visi misi dan program dari Pak Prabowo, maka ya harus diresapel ketika mereka tidak bagus kerjanya. Dan jangan lupa publik punya hak untuk mengawasi, mengontrol, menilai Pak Presiden termasuk kabinetnya itu gitu. Karena kita demokrasi, siapapun bisa mengkritik siapapun. Nah inilah indahnya kita dalam negara demokrasi, mereka itu seperti di akuarium kita bisa nilai, dari kelihatan tuh mohon maaf ya wajah bopengnya gitu, pencitraannya, kamuflasenya, dramanya akan kelihatan kok publik ini sudah paham dalam konteks membangun kultur demokrasi. Rakyat itu gimana pemimpinnya, kalau pemimpinnya baik ya rakyat akan baik. Oleh karena itu kita tunggu tuh karya nyata, kerja keras dari para pemimpin kita, para menteri itu betul-betul tadi bekerja sesuai dengan harapan. Antusiasme ini jangan jangan sampai dijawab dengan rasa ketidakpercayaan diri atau pesimisme dari menteri atau nanti bekerja tidak baik. Jadi saya yakin mereka adalah orang-orang pandai, mereka orang-orang terpilih, orang-orang yang dianggap baik atau kuat dalam perspektif apapun oleh Pak Prabowo sehingga dijadikan menteri. Entah mereka dari kaster partai politik, kaster profesional, kaster loyalis Pak Prabowo maupun relawan dan tim sukses, tetapi mereka dianggap mampu untuk menjalankan tugas. Oleh karena itu kita yakini ya 100 hari ke depan, 3 atau 4 bulan ke depan kita nilai bersama-sama. Apakah betul-betul tadi wajahnya kelihatan bopeng gitu ya, apakah wajahnya cantik gitu, ada celah seperti apa, ada jerawatnya akan kelihatan kok. Ada korupsinya di mana akan mengatakan apa akan kelihatan. Saya melihat publik akan menilai dan mengontrol secara ketat terkait dengan tadi karena ada rasa optimisme itu. Bahkan kalau dilihat kan ini juga antusiasmenya cukup tinggi, artinya memang yang didambakan oleh masyarakat ini juga bisa menjadi catatan berarti untuk anggota kabinet bahwa masyarakat ya butuh pemimpin yang tidak set boundaries atau membuat batasan begitu antara mereka sebagai pejabat dengan masyarakat, artinya lebih banyak mendengarkah begitu Kang? Ya saya sepakat. Ya kalau kita merujuk dulu Pak Agus Salim, tokoh bangsa kita ya, pemimpinnya itu melayani. Kita memang kalau sudah menjadi pejabat mestinya melayani, tapi kultur kita yang korup nih, kultur birokrasi kita yang mohon maaf mempersulit. Karena ada istilah begini, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Sehingga untuk ada celah untuk suap menyuap, sogok menyogok, ini menjadi problem. Ini kan mohon maaf penyakit mentalitas tadi yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu tadi kita koreksi bersama, masa menyelesaikan hal yang kecil aja nggak bisa, yang seperti itu gitu. Makanya ketika misalkan ada kesulitan birokrasi, ada korupsi di birokrasi, selesaikan dong, atasi dong, berikan solusi untuk rakyat dong, bekerja untuk rakyat. Sebenarnya mereka itu kan momentum bagi menteri itu bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tunjukkan buktinya gitu bahwa mereka adalah sosok-sosok negarawan. Mohon maaf, bukan sosok-sosok yang mencari keuntungan dari APBN atau dari jabatannya. Di masa lalu bolehlah, misalkan ketika kunjungan ke luar negeri membawa istri, anaknya dan sebagainya, itu sama-sama tahu belanja di mana, sudah tahu. Dan Pak Prabowo mengingatkan jangan banyak ke luar negeri, jangan banyak seminar, karena sudah paham. Memang itu menjadi bagian yang inherent dari menteri di masa lalu.
Oleh karena itu ya tadi evaluasi besar dalam konteks 79 tahun Indonesia merdeka, ya sekarang kabinet Pak Prabowo. Tadi sekali lagi kita tidak tahu kinerja mereka, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan dalam 100 hari ke depan atau dalam 5 tahun ke depan. Kita tunggu, kita rakyat berharap optimisme itu dijawab dengan kinerja yang terbaik, perform yang oke gitu, sehingga antusiasme itu betul-betul Pak Prabowo itu bekerja untuk rakyat, bukan mohon maaf bekerja untuk hal-hal yang lain misalkan. Oke, berarti memang ditunggu nih bagaimana kalau tadi Kang Ujang sempat menegaskan bahwa apa yang ingin dicapai tentu salah satunya soal loyalitas, kemudian juga disiplin, bagaimana olah pikir dari anggota kabinet ini soal bagaimana mensejahterakan rakyat lah ya Kang ya tujuannya. Nah Kang, kalau kita lihat juga kemarin kan yang menarik bahwa di pembekalan itu membaur lah begitu antara sipil dengan juga militer, bahkan juga sempat ada acara juga dengan Taruna Akmil begitu ya. Nah ini apa sih komunikasi politik yang bisa ditangkap dari ini? Ya saya yakin ya bahwa kan begini, ya biasanya tadi saya sudah spill tadi, mereka itu pejabat tuh ingin dilayani. Nah saat ini kan bagaimana yang tadinya elitis gitu ya, menjadi populis. Ini yang diinginkan tadi oleh Mbak Okta ya, bahwa rakyat itu ingin mereka tuh membaur. Bukan hanya di kalangan tataran elit saja, tapi di kalangan rakyat. Maka Pak JK kan pernah mengkritik gitu, Menteri Pendidikan yang kemarin, bahwa Menteri tidak pernah datang ke kantor, jarang juga turun ke bawah. Nah inilah sebenarnya menjadi perhatian, kritikan Pak JK sebagai mantan wakil presiden menjadi penting gitu, menjadi evaluasi bersama bahwa sejatinya ada yang seperti itu. Nah oleh karena itu saya melihat pembauran tadi bekerja sama dengan bukan prajurit Taruna Akmil itu menjadi contoh juga bahwa sejatinya pemimpin itu bukan hanya sekedar melayani tapi berbaur dengan semua komponen masyarakat termasuk dari Taruna Akmil, apalagi dengan rakyat yang memang mereka tugasnya mensejahterakan rakyat. Ketika dilantik kan supaya jabatannya kan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan keluarga. Sekali lagi ya, bukan untuk kepentingan keluarga. Nah itulah yang sedang ditanamkan oleh Pak Prabowo, bahwa ini sebenarnya tadi pengingat, diingatkan terus-menerus dengan pembekalan-pembekalan itu bahwa mereka harus siap ketika ke Jakarta bekerja dengan gigi berapa? Gigi 5 atau gigi 7 gitu ya. Jangan sampai jangan lagi gigi 1 lagi. Jadi nanti jangan apalagi sampai mogok, apalagi sampai didorong-dorong, jangan. Langsung tancap gas, langsung gaspol, ya gigi 5 lah gitu kira-kira, agar memang percepatan pembangunan itu bisa dilakukan. Kita ini negara yang banyak tertinggal dari segala bidang. Kita tidak punya teknologi yang canggih, kita tidak punya Google ya. Padahal anak bangsa kita banyak yang cerdas, banyak yang hebat. Tapi kita kenapa bisa begini gitu. Nah ini kan harus evaluasi besar, bahwa kita ini negara besar yang kalau harus besar ya bangun kekuatan katakanlah kekuatan bangsa ini dengan kinerja-kinerja terbaik dari pemerintahnya itu. Kan tadi kalau kita salah kelola ya mohon maaf negara kita akan tertinggal. Tapi kalau mengelolanya benar, manajemen pemerintahannya oke, dibangun dengan segenap kekuatan yang baik, yang positif untuk kepentingan masyarakat bangsa, saya bisa. Tadi yang penting jangan untuk kepentingan pribadi. Kalau mereka udah kaya, buat apa lagi gitu kan? Masa korupsi lagi? Buat apa juga gitu? Oleh karena itu ya harus bekerja dengan baik. Artinya dalam rangka beberes itu Kang, dalam rangka mengevaluasi apa yang sudah terjadi selama ini, kan Pak Prabowo juga kemarin tegas soal bagaimana ikan busuk itu dari kepalanya gitu. Nah berarti artinya juga di situ dia ingin memberikan pesan bahwa ya apa yang terjadi di kementerian juga bisa dilihat gimana nih menterinya dalam memimpin itu. Artinya tidak ada kata maaf, tegas, kemudian juga kalau misalnya ada yang melenceng begitu Kang, apakah punishment yang diberikan ini juga kalau tadi misalnya dia juga sebagai kader parpol harus juga ada semacam hukuman begitu sampai ke level parpolnya itu sendiri? Ya mestinya iya ya, mestinya kan kalau ada melenceng, tidak on the track, ada melakukan kesalahan, apalagi sampai korupsi ya harus diganti dong. Itu kan sudah komitmen bersama. Katanya Pak Prabowo ingin anti korupsi, pemerintahnya tidak akan korup, pemerintahnya tidak boleh main APBN kan itu dibangun. Jadi kalau misalkan ada yang main mata, ya melakukan itu di belakang layar, ya harus ditindak, harus disanksi, termasuk partai politiknya, diingatkan. Oleh karena itu, tetapi saya melihat ya, kalau kita lihat dari formulasi kabinet yang ada, sebenarnya banyak yang nggak bersih juga, karena memang bukan malaikat. Saya lihat, saya tracking satu-satu itu banyak masalah juga. Tetapi mungkin Pak Prabowo ingin memberi kesempatan yang kedua kali, ketika mereka bermasalah itu ya secara hukum di masa lalu, untuk tadi menandatangani fakta integritas sehingga agar tidak korupsi ke depan. Sudah diingatkan di awal, kalau korupsi hati-hati kira-kira begitu. Ya
kita gini sebagai bangsa, kita nih bangsa yang aneh. Katanya ingin maju, tapi kualitas misalkan pembangunannya malah tidak orientasikan untuk kemajuan gitu. Oleh karena itu inilah titik awal dari tadi Pak Prabowo dipilih, masyarakat optimisme tinggi ya, maka harus dijawab dengan apa ya, dengan sebuah kinerja yang terbaik lah kalau menurut saya. Kalau enggak ya mohon maaf, kita akan kembali ke belakang, Pak. Kita ini tadi bagaimana nilai-nilai atau persoalan kebangsaan kita begitu banyak, luar biasa besar. Pokoknya kalau kita list satu-satu nih, Mbak Okta, masalah kita ini luar biasa rumit banyak. Oleh karena itu tadi butuh kabinet yang betul-betul kompak, yang betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Jadi kalau kita istilahkan ya berjiwa negarawan lah. Bukan mencari uang, bukan untuk keluarga, bukan anak istri dan sebagainya. Kita sudah terbiasa dengan KKN, kita sudah terbiasa dengan mencari uang dari jabatan. Katakan dengan jabatan, makanya tadi ada yang tanda tangan dengan kop surat. Sudah terbiasa yang begini. Jadi oleh karena itu tugas kita Kompas TV, akademisi gitu, kita pengamat mengingatkan ini bahwa ada yang salah kalau seperti itu. Dan saya meyakini dengan pengingat-pengingat itu paling tidak ada rambu-rambu. Ada batasan-batasan dari kabinet itu, dari Pak Prabowo untuk tidak melakukan hal-hal yang melenceng. Tadi kembali kepada kalau ada yang salah sampai korupsi ya disikat aja. Ya. Kalau menurut saya habisi saja lah. Karena kalau lembek penegakan hukumnya, kalau nggak komitmen penegakan hukumnya, ya kita akan kembali ke, mohon maaf, ke zaman-zaman kita suram. Kalau demokrasi tanpa penegakan hukum tidak akan menjadi negara demokrasi yang kuat begitu. Ya, terlebih sekarang juga di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran ada beberapa program-program yang ya kita tidak bisa menafikan bahwa ini program populis, anggarannya besar ya Kang ya. Gimana caranya? Mungkin jadi catatan untuk pemerintahan ke depan. Apa sih catatannya supaya tidak tumpang tindih, kemudian juga jangan sampai ini kan kementerian ya bisa dibilang jumlahnya lebih besar gitu dibanding sebelumnya, supaya jangan sampai ada celah di sana, ada celah yang saling lempar tanggung jawab atau bahkan celah korupsi di situ kan. Ya, saya melihat begini, misalkan makan siang bergizi gratis ya. Jangan sampai misalkan yang nilainya misalkan berapa 15.000 misalkan. Jangan sampai dikurangi. Ya, kan itu sampai ke rakyat nggak segitu Kang ya. Ya, logika-logika nakal ini kan ada bisa jadi. Misalkan vendornya di siapa? Ya. Apakah vendornya pengusaha besar? Apakah UMKM? Harus dilihat juga. Kan kita bisa ukur, kita bisa nilai bersama, kita bisa awasi bersama. Agar tadi celah-celah untuk memainkan anggaran itu tidak terjadi. Sayang, kasihan juga Pak Prabowo kalau misalkan punya niat bagus, punya niat baik, tahu-tahu di bawahnya, mohon maaf, yang tadinya daging dikurangi gitu ya, yang tadinya besar dikurangi, kan menjadi persoalan. Ini penyakit kita bersama. Tadi sejatinya kita mengingatkan melalui Kompas TV ini untuk tadi bahwa celah korupsi ya jangan sampai ada gitu. Karena kasihan rakyat lah, sudah banyak yang miskin, lalu sekarang banyak yang PHK, pengangguran banyak, Gen Z juga 8-10 juta juga menganggur. Loh kalau kita tidak memberikan contoh mereka ya terkait dengan program itu ya lalu dikorupsi, diambil gitu, dikutit ya dikorup, ya ini umur saya mohon maaf ya harus, kalau bahasa saya ini mestinya harus dihukum mati gitu. Kalau saya sih komitmen untuk itu. Tadi kalau saya Mbak Okta ya, ngapain nyari uang, orang mereka uang udah banyak, uangnya tuh udah nggak karuan-karuan gitu ya. Kalau itulah rasa rakus, rasa greedy ya, sehingga ada celah anggaran sedikit pun diambil. Ini menjadi problematika kita bersama. Oleh karena itu celah korupsi ke depan harus, kebocoran-kebocoran kata Pak Prabowo ya jangan lagi ada, jangan lagi ditoleransi. Karena kalau sekali mentoleransi hal yang kecil ya sudah, kedepannya itu akan bolongnya akan lebih besar, bocornya akan lebih besar lagi. Oleh karena itu saya meyakini program-program lain pun sama, program infrastruktur gitu ya program bantuan-bantuan yang lain juga jangan sampai tadi rakyat begitu tinggi antusiasmenya tahu-tahu dikecewakan dengan hal-hal dengan perbuatan-perbuatan yang menurut saya tidak layak dilakukan oleh jajaran kabinet nanti begitu. Iya, tapi jangan sampai hanya presiden dan wapresnya saja yang tegas, tapi juga harus disiplin karena tadi ya Prabowo juga mengatakan bahwa kabinet adalah super tim gitu, artinya memang ada menaruh harapan besar terhadap jajaran kabinetnya untuk pemerintahan ke depan ya Kang ya. Ya saya sih melihat Mbak Okta ya kita tunggulah ya kita husnudon aja ya, prasangka baik kan kita bisa awasi. Betul. Kalau memang nggak benar ya kita jeber bersama-sama lah. Ya kita awasi bersama-sama. Hak rakyat kok, hak publik untuk bisa kabinet itu bekerja untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Setidaknya di awal sudah ada awal yang baik ya Kang ya, dengan adanya pembekalan ini harapannya juga bisa berguna bagi pemerintahan ke depan. Yeah.